Selamat siang semuanya dan salam sejahtera buat kita semua. Dan saya di sini untuk menanggapi apa yang disampaikan di diskusi 2. Dan perkenalkan lagi, saya Firlian Anugrahanduru dan saya di sini akan sedikit menyampaikan pendapat saya tentang diskusi 2. Dan di diskusi 2 ini ada 3 poin yang perlu ditanggapi. Dan poin pertama itu adalah 5 hal yang dibahas oleh penulis dalam tulisan tersebut. Dan menurut saya lima hal ini yang penting untuk dibahas itu yang pertama yaitu pentingnya pendidikan multikultural. Penulis menekankan bahwa pendidikan multikultural harus diterapkan sejak dini untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan yang mendukung pembentukan karakter bangsa yang ideal di era revolusi industri ini. Jadi bagaimana untuk pendidikan itu mendukung bagaimana pembentukan karakter bangsa. Dan yang berikutnya adalah dampak revolusi industri 4.0, revolusi industri 4.0 pembawa dampak positif dan negatif. Di sisi negatif, kemudian kemudahan dan instan teknologi dapat mengikis kearifan lokal, sikap toleransi dan memohon konflik sosial di masyarakat. Dan hal berikutnya adalah implementasi dalam pendidikan. Nah, si penulis ini itu menyoroti perlunya pendekatan multikultural dalam pendidikan, baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga, untuk mengedukasi anak-anak tentang pentingnya penghargaan terhadap keragaman budaya. Jadi multikultural itu kita harus bisa menanamkan kepada anak-anak bagaimana keberagaman yang ada di bangsa ini. Dan berikutnya, karakter dan identitas nasional. Ada penekanan pada 4 karakter utama yang harus dicermati, yang harus dicerminkan oleh masyarakat Indonesia, yaitu religius, jujur, toleransi, dan disiplin. Yang semua ini harus ditanamkan melalui pendidikan multikultural. Karena kita bisa tahu banyak budaya yang ada di Indonesia ini, dan itu membuat kita harus bisa bertoleransi terhadap berbagai budaya yang ada di Indonesia. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, yaitu optimalisasi pendidikan kewarganegaraan. Yang penulis di sini menyarankan agar pendidikan kewarganegaraan dipertahankan dan dioptimalkan dalam kurikulum untuk mengembangkan nilai-nilai identitas nasional, sehingga peserta didik tidak hanya mengetahui tetapi juga menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak sing penulis ini ingin supaya anak-anak itu tidak hanya mengerti dalam secara materi, tapi mereka ingin untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu dalam bentuk nyata. Nah, dan itu poin pertama yang menurut saya yang perlu saya sampaikan. Dan poin nomor 2 yaitu tentang di sini kita bisa lihat bahwa saya akan menyampaikan bagaimana yang telah saya jalani dalam pendidikan multikultural ini dan langkah-langkah konkretnya itu bagaimana. Nah, seperti yang bisa kita lakukan, kita harus menanamkan rasa toleransi dan juga memberikan hal-hal baik kepada mereka. Nah, pendidikan multikultural ini bertujuan untuk menghormati keberagaman dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif bagi semua siswa. Nah, dan berikut ini yang saya terapkan di lingkungan sekolah saya dan yang saya lihat di beberapa lingkungan pendidikan yang ada di sini, itu adalah kegiatan yang di dalam kelas. Di dalam kelas ini itu mengintegrasikan kurikulum multikultural. Jadi mengajarkan sejarah, sastra, dan ilmu sosial dari berbagai budaya, baik itu dari budaya lokal sampai ke budaya asing. Dan anak-anak supaya tahu bagaimana multikultural ini sangat perlu diterapkan, karena mereka supaya bisa memiliki wawasan yang luas dan anak-anak bisa menghargai mereka lewat wawasan yang sudah diberikan. Dan belajar bahasa daerah dan asing. Selain kita mengajarkan bahasa daerah seperti bahasa Inggris, bahasa Cina, Mandarin atau bahasa Jepang dan lain-lainnya, kita juga harus bisa menanamkan pada anak-anak tentang bahasa daerah yang baik dan benar. Seperti saya yang saat ini sedang di daerah Jawa, anak-anak itu ada pembelajaran khusus bahasa Jawa dan juga ada pembelajaran khusus dengan bahasa Inggris. Jadi multikultural yang sudah terjadi di sekolah saya ya seperti pada umumnya pembelajaran yang dilakukan
dan anak-anak dikasih pemahaman dan wawasan tentang bahasa-bahasa asing tersebut. Nah, terus ada proyek kolaboratif antar budaya, membentuk kerja dengan anggota dari latar belakang berbeda dan menyelarasikan atau proyek berbasis budaya. Jadi anak-anak itu membuat sebuah proyek. Nah, di situ ada beberapa bagai budaya dan bagaimana mereka mempersatukan budaya tersebut untuk dapat menjadi satu kesatuan. Dan tentu saja sumber belajar yang beragam. Jadi tidak hanya dalam satu budaya saja, tapi menggunakan buku, video, materi dan berbagai perspektif budaya agar siswa dapat memahami realitas yang lebih luas. Nah, kemudian kegiatan-kegiatannya itu ada hari budaya, ada pameran multikultural dan pembelajaran berbasis teknologi. Jadi berbasis teknologi ini kita belajar tentang multikultural yang seperti kita di sekolah-sekolah luar negeri maupun di kota-kota, karena di sekolah saya termasuk sekolah desa yang teknologinya belum terlalu maju. Nah, juga ada workshop pelatihan guru yang diberikan dan diskusi dan klub multikultural. Nah, membentuk komunitas siswa, mendiskusikan pengalaman budaya dan membangun solidaritas bersama. Nah, juga ada kegiatan di masyarakat dan juga langkah-langkah konkret yang saya berikan, melakukan survei, diskusi dengan siswa bagaimana memahami keberagaman, terus mengadaptasi kurikulum dan metode pembelajaran yang ya bisa kita katakan untuk memberikan anak suatu hal yang berbeda, yaitu dari budaya yang biasa dia gunakan dengan budaya yang ada di luar. Nah, sudah mengembangkan program keterlibatan orang tua juga, evaluasi dan perkembangan berkelanjutan. Nah, itu poin nomor kedua. Dan poin yang ketiga yang di situ adalah saya disuruh melihat sebuah video dan kemudian saya harus menanggapi. Dan tanggapan saya tentang video yang terlampir itu, ada anak bernama Joseph. Nah, sebagai seorang guru melihat bahwa film pendek ini itu menggambarkan sebagai tantangan yang sering dihadapi di lingkungan sekolah, terutama dalam hal dinamika sosial siswa dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Dan yang bisa saya tanggapi yaitu Joseph sebagai murid baru menghadapi tantangan beradaptasi dengan lingkungan baru. Sebagai guru, penting untuk memastikan setiap siswa merasa diterima, termasuk melalui kegiatan ice breaking atau buddy system, agar siswa baru dapat berinteraksi dengan teman-temannya dengan lebih nyaman. Terus menangani konflik dan bullying. Ya, ini adalah poin penting dalam video tersebut. Jadi kejadian intimidasi terhadap Joseph dan konflik yang melibatkan Christian menunjukkan bahwa guru harus memiliki strategi dalam mengidentifikasi, mencegah dan menangani perundungan bullying di sekolah. Jadi ini adalah tindakan yang harus kita terapkan bagaimana kita untuk menindaklanjuti hal seperti ini, karena ini sangat mengganggu sekali untuk perkembangan anak. Nah, kemudian ada membangun kedisiplinan dengan cara yang adil. Jadi kita sebagai guru itu harus adil, memberikan keadilan sebagai adil-adilnya, mau latar belakang seperti apapun murid-murid kita harus bersikap adil. Karena ketegangan di kelas akibat perkelahian dan saling menyalahkan di antara siswa menegaskan bahwa seorang guru harus memiliki keterampilan manajemen kelas yang baik, daripada hanya memberikan hukuman. Pendekatan restoratif seperti meminta siswa untuk merefleksikan tindakan mereka dan berdiskusi bersama, membantu mereka memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Nah, terus sebagai guru perlu diberikannya pelatihan untuk menangani perundungan, manajemen kelas, dan ya pendekatan psikososial agar dapat menangani situasi serupa dan dapat lebih efektif. Dan dukungan dari guru BK, kelas sekolah, manajemen, dan pemerintah juga harus mendukung hal seperti ini, karena menurut saya perundungan itu hal yang buruk bagi anak, akan menghambat perkembangan anak dan juga membuat motivasi anak menjadi menurun. Yang bisa saya simpulkan dari video itu adalah film ini memberikan gambaran nyata tentang tantangan sosial di sekolah dan menegaskan pentingnya kerjasama antar semua stakeholder pendidikan. Guru memiliki peran sentral
dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan mendidik siswa tidak hanya dalam aspek akademik, tapi juga dalam mengembangkan karakter dengan dukungan dari orang tua, manajemen sekolah, serta kebijakan yang lebih baik dari pemerintah. Sekolah dapat menjadi tempat yang lebih aman dan nyaman bagi semua siswa, karena pada dasarnya sekolah itu digunakan untuk dapat menyatukan semua golongan. Nah, baik, terima kasih. Berikut adalah pendapat saya tentang diskusi 2 ini. Saya mohon maaf jika ada salah, dan mari kita berdiskusi. Selamat siang, berkah dalam.